everybody, how are you today? It's Monday, selamat hari Senin ya. Semangat hari Senin. Semalam gerhana bulan guys. Iya, kamu nonton nggak? Sempat lihat. Di mana Ria gerhananya? Di langit kita loh, luar biasa. Nonton, lu pikir tancap, layar tancap nonton. Terus apa dong? Lihat. Terus dilihat. apa dong? Jangan- Lihat. 3 hari. Rian, kalau pas lagi gitu lagi ini, Jangan dong. Nggak boleh dong. Ya, gerhana bulan dan ini juga masih awal bulan. Semoga buat yang gajian, gajinya tidak seperti datang bulan ya. kenapa? Maksudnya cuma bertahan 7 hari ya. Tapi emang kalau Mana gaji ada mah bertahan gitu, 7 hari? Ada loh. Nggak ada, cuma Ada. 5 hari. gaji itu mah bisa lama lewat doang. Iya Apa ya. itu? Gaji? Waduh. Iya. Bayar ini, sisa seuprit. Aduh, makanya gak mungkin. Kamu Iya, uangnya cuma banyak. Cuma numpang lewat ke rekening, habis itu bagi-bagi. Ember. Berkah, Bagi-bagi berkah. Tahu ya? Bagi-bagi bagi mami, Keluarga. bagi keluarga, bagi orang-orang yang membutuhkan. Betul. Makanya kita tetap bertahan. Pas kita lihat- Makanya pagi-pagi Ambiar terus bertahan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Nanti ya. begitu dilihat sama kita, ya beli yang mana dulu ya? Ya, lewat ya. Tapi ngomongin soal bulan ada yang sedang menghitung bulan karena kabarnya teman kita ini sebentar lagi menghitung bulan ada yang mau lahiran guys. Hey guys, kasihan teman kita ini. Yang ini mau lahiran sekarang. Bukan yang ini dong. Teman kita. Jadi Iya, dia itu nggak pernah mens guys Kakak sekarang. pakai parfum apa sih kak? Nggak pernah Wangi apa? banget sebadan badan ya Ah, kak? iya. Ya Allah, Mbak. Sampai sebadan badan loh, gila deh. Oh, bunga kantil. Ini ya. Siapa bintang tamu kita kenapa? Jadi bintang tamu yang sekarang ini dia mau melahirkan anak keberapa? Bukan dia. Temennya. Kata siapa lu jangan fitnah? Kehamilan istri sahabat. Kata siapa lu tahu nggak? Itu papan tertulis. Ini jangan lucu, baru ya. lucu, baru Kita lucu. ingetin buat artis ya, buat selebriti tanah air jangan pernah berteman dengan dia. Kenapa? Karena dia selalu membocorkan apa-apa yang belum diumumkan. HP dibocorin melulu. sama- Langsung aja ini seorang artis yang akan mengumumkan kehamilan temennya. Dia rempong banget. Dia adalah Anwar BAB. Laki apa perempuan? Assalamualaikum, Mah. Sehat ya, Mah. Sehat ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya Allah. Kirain bintang tamunya siapa? Anwar. Iya. Kamu Oh, juga Anwar. Kayaknya aku bintang tamu reguler ya. Oh iya, mau jadi host ikutan boleh. Gak apa-apa. Soalnya begini kita tuh kalau misalnya ngincer Billy Syahputra dia belum ngasih tahu ya sama kita buat masalah bir ya apa gitu. masalah istrinya. Cuman lo yang mau bocorin semuanya. Kamu jangan jadi jubir pasanganku ya. Berapa? Jangan dong. Emang udah punya pasangan? Oh ini jubirnya. Pasangannya jubirnya. Oh, pasangannya? Enggak, bukan. Beneran sama dia? Pacaran. Serius? Bukan. Kan kak, semua orang tahu kakak tuh sama Rian. Seluruh Indonesia. Udah. Alhamdulillah ya Allah depan mata. Ih. Anwar kita semua mengucapkan terima kasih. Anwar, bener ya? Kalian berdua. Makasih ya. Allah, aku seneng deh. Kok gak seneng mukanya? Namanya juga perempuan suka begini. Anwar, Normal. Ih. Emang mahal, Pak. kamu tuh kok berani-beraninya ngebocorin kehamilan Vika kita bingung juga ya. Tapi kita Kok bisa sih? Sebenarnya Jangan bukan fitnah Anwar. bukan. Sebenarnya bukan ngebocorin. Kan bukan suaminya. Ya lu nggak berhak. sengaja kayaknya lu bocorin. Bukan, jadi itu sekarang kan aku lagi dikejar-kejar sama wartawan kan. Oh lu seneng ya? Iya, terus tiba-tiba di mobil aku pikir mau nanya prestasi aku. Prestasinya Ternyata nggak ada. oh my god, Terus tiba-tiba nanya Terus? masalah Billy. Terus? Awalnya cuma nanya yang kayak gimana hubungan mereka ya, aku senang sebagai sahabat kan. Terus dia ngomong, aku keceplosan, dia bilang gini, Udah ceplosan. iya, ceplosan. kayak celeposan. Ceplosan. Aku bilang gini sama wartawannya, ini emang nggak apa-apa? Dia bilang, oh iya udah tahu kok Bang Billy-nya. Ya udah dari situ aku cerita. Ah nggak mungkin wartawan gitu emang lu aja. Dia beneran. Oke, stop ya. Ini kita kasih lihat. Demi dibayar nasi kotak pagi ini, Anwar BAB membocorkan kehamilan dari istri sahabatnya. Aku senang itu doa. Engger. Suaranya
ini suara siapa nggak kayak suara biasanya? Ugi. Namanya Soalnya Geges, Kak, Geges si Ugi. Geges. Bukannya Ugi Eza itu, lagi- bukan? Enggak, si Ujis produser kita yang biasa ngisi suara lagi honeymoon ke Bali. Oh, best. Allah, alhamdulillah lo dia. Habis nikah. Ya, sekarang banyak yang nikah sekarang. Sebentar, Anda lemes betul ya? Ya, jadi tuh tadi aku bilang, jadi kalau misalnya aku lagi keluar syuting, itu tuh bener-bener wartawan tuh kayak aku merasa kayak ya Allah aku dikejar-kejar. Sebentar. Anda ada panggilan syuting? Ada. Oh, ada. Terus. Ada, emang ada dong ya syuting. Anwar dikejar-kejar sama wartawan. Iya, terus secara nggak langsung Ditungguin. ditungguin. Namanya lagu barunya apa gitu, bukan? Iya, awalnya gitu. Ada yang nanya. Ada. Astagfirullahaladzim. Kegiatannya apa, segala macam. Terus tiba-tiba nanya kayak, ya langsung melipir, kok jadi ke Billy, kata aku gitu. Udah tahu belum? Udah. Ya udah aku kasih tahu gitu. Terus besoknya Bang Billy langsung gini, lu ya Anwar, gua kan cerita sama lu kan masih private. Dia bilang kayak gitu. Private. Anwar, Diem-diem. kenapa diceritakan? Kenapa kamu nggak? Ya, kenapa nggak bilang? Nanti ya, maaf kan ya, nggak nanti tahu, ya. sorry gitu. Kan bisa dong. begitu. Atau emang kamu ada jiwa jahat gitu maksudnya? Nggak ada ya Allah. Dia kayaknya nyontoh Kak Karen Delano Resto. King. Agak ember gitu ya. Kenapa? Ember gitu, Kak Kenapa Karen. kamu pilih untuk membocorkan? Sebenarnya gini Bang Billy, aku minta maaf ya kan kita kan di lokasi kan bareng terus kan punya program alhamdulillah berdua. Terus Bang Billy itu selalu menceritakan tentang dia tuh seneng istrinya cantik, polos, apa adanya. Iya. Terus dia bilang gini, doain ya War. Awalnya dia nyuruh Anwar, War bantuin gue dong. Dia panggil kamu war. Gitu. Anwar. Ya, War. Anwar. Kalau MC-nya kan diminta. Iya, Anwar jadi MC ya buat acara gender belir kata gitu. Terus aku bilang, Gender reveal. yang buat ngasih tahu kelamin Gen. genre, Gender. gender, Bel. gender beler ya. Iya terus kayak gitu. Nah aku pikir semua orang tuh tahu. Ternyata dia bilang itu nanti rahasia September Anwar lu ngapain ngasih Dia nggak ngomong. Jangan kasih tahu dulu ke siapa-siapa dia nggak ngomong. Enggak. Ya emang lu tuh ember. Tapi ini bentar nih ya, aku garis bawahi ya. Dulu dia tuh bilang gini, War, lu kalau dikejar-kejar wartawan, Ya. lu jawab aja tentang gue. Gitu. Yang aku pikir, yang ini Ya, sama. tapi nggak semua kali. Iya, makanya maaf ya Bang Billy. Tapi untungnya Bang Billy udah posting ya. Iya. udah. Coba kita kasih lihat ya, ini ada Mandol postingannya Del. Bang Billy. Untung Bang Billy posting, lu terselamatkan. Ya Allah. Tuh kan terharu. Lucu banget. Simulasi ya? Coba berdua. Enggak. Gak apa-apa, tutorial dulu sebelum nanti punya. Aduh. Nggak, kalau aku gini. Oh bodoh. Kurang ajar. Kamu jangan benci-benci, ntar yang ada malah makin cinta lo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener kalau makin benci-benci kan makin cinta nanti. Iya. Udah mereka aja. Terus kakak kalau nanti lagi misalkan udah nikah terus ngisi, jangan benci sama Mariana. Sayang dia gato. Ih kamu juga. Anwar, Lu mau ngomong sama sayang lu. berapa bulan? 4 bulanan deh, 4 Oh bulan. my God, lemes banget. Lu kan nanya. Tapi aku terharu tahu lihat video tadi karena 4 bulan itu berarti udah ketahuan dong jenis kelaminnya apa. udah. Apa? Ikan ntar pas gender belir dikasih taunya. Gender reveal? Iya gender belir. Oh belum gender reveal. Siapa? September. Anwar laki ya, War? Hah? Kelihatannya mah laki ya, War? Menurut kamu apa? Kalau aku sih lihatnya laki ya, mungkin Ya, karena. Oke, guys, mohon close up wajahnya Anwar. Kita close up ya. Oh, nggak ada. Oke, Anwar lihat ke kamera, kita close up. Anwar, Ya. apakah jenis kelaminnya laki-laki? Aku belajar dari pengalaman, aku nggak mau mendahului orangnya. Tapi jujur Bang Billy, maaf ya, aku ngomong begitu karena aku tuh sayang. Karena aku nggak mau ada fitnah dari orang-orang. Masalahnya Bang Billy belum tentu sayang. Sama siapa? Sama lu. Sayang. Pengen semua orang tuh di luar tadi aku ngasih tahu, pengen semua orang tuh mendoakan yang baik-baik. Karena kan banyak banget yang fans sama Bang Billy. Kalau orang ngedoain Bang Billy pasti yang baik. Sama lu belum tentu ngedoain Bang Billy. Nggak yang baik-baik, pokoknya insya Allah ya. Anwar, pertanyaannya ada lewat dikit nih. Apa tuh? Kan kamu senang tadi terharu lihat Bang Billy. Iya. Tuh, kamu nggak kepengen? Pengen dong. Kapan? Kapan? Kan kemarin kayaknya abis kasih bunga gitu kita ngeliat di kontennya. Si bunga. Oh, ada ya? Yang mana? Ntar guys, ntar kita bahas nih soal Anwar ya. Kita punya sesuatu tentang Tapi War, coba ceritain sama kita apa yang kamu tahu tentang kehamilannya Aha. Vika.
Yang aku tahu ya udah jalan 5 bulan lah ya. Tadi 4. Ya, maksudnya ini lagi proses jalan ke-5. Iya. Gitu. Beda lagi meja kompor lu. Nanti orang ada yang percaya sama aku. Anwar, Jadi gimana? yang bener tuh 4 apa 5? Jadi 4. 4 jalan proses jalan ke-5. Rewel nggak, Vika? Enggak kok dia jujur sangat ini banget sangat apa Kuat, kayak kuat. sangat nerima gitu enggak ada Gak kepengen kayak muntah-muntah itu apa kalau orang hamil? ngidam. Enggak ada dia enggak ada ngidam. Masa sih? Beneran, kan namanya orang luar. Ngidam-ngidam mungkin kepingin mangga atau apa. Ya. Enggak. Tapi bener juga, orang luar mana ada yang ngidamnya rujak ya. Iya. Bener juga. Ngidamnya pizza ya kan, hamburger. Biasanya kalau istri Iya bener. hamburger. Itu yang roti tumbuk ada dagingnya. Kan kalau istrinya enggak biasanya suka suaminya. Bang Bilinya gimana? Suaminya genit. Maksudnya? Kalau lagi syuting nih ya kan banyak cewek-cewek ya. Ini siapa yang Enggak, ini kamera mati kan? Lu parah banget lu. Pancing ah. Suaminya ganjen gimana maksudnya Maksudnya lagi? genit? Ya kan banyak tahu. cewek-cewek. Maaf Anwar sebelumnya Terus? kita ngebahas sifat Terus? suaminya ketika istrinya hamil bukan sifat sebelum istrinya hamil. Ini justru setelah hamil. Ini yang kata- Hamil. masih genit aja dia? Masih, cuman aku ngasih tahu ya. Pokoknya kalau setiap ada dia sama cewek-cewek gitu, misalnya di lokasi ada apa pemain cakep gitu. Jadi deketin bang, Billy, aku yang ngelereh gitu kan. Lu jangan kayak gitu, bini lu udah cakep. Ini kan udah yang lu doain pengen yang terakhir. Jadi aku udah kayak emak-emak kalau di lokasi aku Emang selalu- kayak mama lu. Enggak, maksudnya perhatian. Perhatiannya, sayangnya gitu. Terus Enggak ada yang ngomong kayak bapak-bapak. Kita bertiga kayak emak-emak. Jangan menggiring. Jangan menggiring opini, Terus. ini program ya, ini bagus banget. Selalu ada potongan-potongannya di TikTok kan. Weh, ini gara-gara dia nih Eja. Dengar. Rame Anwar. terus. Anwar, gimana nggak kayak mama? Mana ada ya coba bapak-bapak ngomong. Ih. terus. Iya. Terus Apa? dia ganjen. Ini ganjel. Colek-colek gak janjian gitu Colek-colek. nggak? Enggak colek-colek. Bohong, jangan jujur. Maksudnya gajennya tuh Ganjennya kayak gimana sampai Bisa satu-satu enggak nih? Kayak wartawan. Apa ngerayu-ngerayu gitu ngomong. Genit aja sih pada adegan tuh dia selalu mengatasnamakan ini acting gitu. Padahal ya aku nggak tahu dia acting sama kan bener dia sama ya. Iya nggak sih? Nggak tahu gue. Mana ada bapak-bapak. Ih. Kita kalau kumpul di pos ronda gimana ya? Apa? Coba video call Billy. Terus. Video call ya? Ya, Billy. Aku tuh udah jadwal, hari ini harusnya syuting sama dia. Coba. Namun. Eja bilang katanya gini, Anwar besok bisa ke Ambrai, katanya gitu kan. Amban ya. Biar. Terus aku bilang bisa, emang kenapa? Besok ada Bang Billy, mau nanya apa? Prestasi aku enggak soal Bang Billy, katanya gitu. Katanya ada coba Bang Billy. telepon video call. Ada prestasi lu ada. Ada ya? Nanti kita bahas. Pastilah. Ada. Kan gini-gini kan prestasinya juga, alhamdulillah. Ada. Nanti kita bahas ya buat fansnya Anwar. Standby terus, kita akan bahas prestasi Anwar di segmen 7 ya. Udah habis. Udah pulang. Udah pulang. Udah Ini pulang. mahal makin lucu ya. Ini di mana-mana. Ayo dong video call. Nih, udah video call tuh. Ayo video Coba call. video call Berani bener. nggak? Malam dia, nggak pagi, nggak siang Coba. lu. Oh iya? Iya, dia sehari ada 4 program. Oh iya enak banget sih lu. Di situ-situ doang kan? Mana? Biasanya tidur jam segini tahu. Masa tidur kan mau syuting bareng. Kita on cam jam 9. On cam jam 9, lu jadi bongkar dong. Dia marah kalau aku tahu kesini ya Eja ya. Iya, ntar dia nungguin aku. Karma. Maksudnya lu abis ini komersial break lu cabut. Cabut langsung. Apaan? Enak banget loh. Ya kan minta sama eksklusif. Mana ada? Oh. Yunita tolong wartawan dijaga di luar ya. Ayo tolong sekarang. Oke, sambil Anwar nunggu. Anwar, ini prestasi tentang lu kita bahas ya. Kita bahas guys. Oke, akhirnya ada berita yang full tentang Anwar BAB ini dia. Anwar BAB siap nikah, ngaku sudah cicil emas buat calon istri. Duit cair langsung beli emas. Nah, ini bener Alhamdulillah. apa enggak sih? Apa? Ini bener apa enggak? Bener lah kan Enggak, namanya. serius. Bener. Sekarang serius ya jangan bercanda ya. Oke, jadi nyicil mas. Iya karena kan gitu kan kalau kita kan suka gajian kan setiap hari Jumat. Calonnya udah ada. Anu. Calonnya udah ada insya Allah. Enggak, lu gajian tiap hari Jumat? Iya. Dari infak tuh? Bukan, itu syuting. Kamu tiap hari Jumat. Enggak jujur. Calonnya yang waktu itu. Anwar Kamu calon. tahu-tahu aja.
Kenapa Kak? Coba lihat ke kamera muka lo Iya, kenapa tolong disaran di Serius waktu gak? itu. Serius gak? Iya, yang waktu itu calonnya, yang waktu itu aku lagi. Ya ini benar-benar. Fil dong, ceweknya itu dari kalangan artis atau Sobat bukan? Ambiar sangkanya bercanda Anwar. Kan aku pernah waktu itu kan beberapa kali kan bolak-balik ke Kalimantan kan. Terus Oh, berarti cewek Kalimantan, Iya. pengusaha. Jadi ada ibunya kayak ibu haji Iya. ngenalin. Ah. Ini sama anak aku aja katanya gitu. Iya. Makanya aku beberapa kali ibu ini tuh selalu bikin acara di sana. Heeh. Sampai dia nelpon ke aku. Aku bingung deh bikin acara apa ya katanya gitu buat ngundang Anwar lagi gitu. Nah, terus Oke, terus lanjut. Jangan korek-korek HP gua. Enggak, dulu. Tadi lihat nih, Kak Irian. Enggak, Pak. Gitu. Iya, enggak. ya Allah. Lalu itu cewek itu berarti bukan kalangan artis tapi anaknya pengusaha. Iya. Nggak, tapi gini, Anwar Sama serius ceweknya? atau enggak? Atau Iya. itu cuma gimmick? Gimik sih, hidup pasti digimikin. Enggak. Bukan seserius Banyak apa, soalnya. emang kamu udah ngomong sama orang tua? Yang bener, Udah yang gimana? bener. Jadinya tuh yang pengen tuh ibunya. Anaknya Kan mau akunya nggak? Kan, ah? Anaknya mau nggak? Anaknya mah kalau ketemu gitu. gitu. Enggak serius. Kita telepon ini ceweknya Anwar. Ih, siapa itu? Kok Eli? Eli Sugida. Eli Sugida. Siapa? Jangan. Ya, Eli Sugida yang ditelepon. Maaf ya, Po. Oh, lagi live tuh. Pakai dulu hijabnya. Ya udah video call ceweknya coba sekarang please. Buat mami coba. Ih, jangan, aku menjaga amanat insya Allah. Ayo. Karena gini, karena dengerin dulu nih. Ya. Aku menjaga amanat dari ibunya. Karena kan dibilang kayak gini, jangan disepas-sepil ya, takutnya nanti kan suka pada di DM-in gitu. Kan kita nggak minta IG-nya. Berarti Kita dia nggak orang kaya. Kita nggak minta IG-nya, cuma Oh, ditelepon berarti aja. Anwar numpang hidup apa gimana maksudnya? Ya realistis aja, simbolisme itu sime kan? Apa sih? Simbiosis mutualisme. Iya. Dapat insya Allah bebet bobot yang terbaik. Tapi anaknya gini, ibunya Anaknya senang. mau nggak? Anaknya beneran mau apa enggak jujur? Enggak jujur. Ini kenapa? Kalau anaknya dia gini, aku sama Anaknya enggak mau titik gitu. bukan. Ragu. Itu tuh lagi proses kayak selalu didekatin gitu loh. Jadi Berarti anaknya enggak mau kalau proses deketin. Dia udah ketemu kamu langsung nggak? udah dong. Terus apa kata Pas lagi dia? event dia bilang Tuh, begini. Mas Rian kayak gini aja bisa dapat anak pengusaha. Maksudnya kayak gini apa? Maksudnya apa? Coba ini biar nggak jadi asumsi pabrik ya. Pabrik. Wow. Apa? Pabrik. Kayak gini gimana dijelaskan? Iya kan gini ganteng. Oh iya, Masya Allah, amin ya Masya Iya, Allah. ganteng, laki. gagah, lucu, komedian, bisa nyanyi. Laki-laki yang Tanggung jawab. Guys, tapi alhamdulillah ya kita dengar kabar. Katanya dia ini Anwar tidak mau lamaran. Dia mau langsung menikah. Kita mau kasih lihat dulu ya. Bener. Insya Allah. Masa sih? Berarti Didesak nikah sama keluarga. Anwar BAB langsung aja ke pelaminan biar cepet lah. Oh, berarti Berarti dia kepaksa. Berarti dia nikah fast track. Iya bener. Oh, fast Berarti track. kepaksa ya Anwar. Wes apaan? Fast track. Nikah Fast track. cepat. Kayak donatnya Pingkan, fast track set gitu ya. Oh yang pakai jalur orang dalam. Jalur cepat maksudnya. Jalur cepat. Bagus, gue dukung lo langsung nikah gak usah pakai lamaran. Iya bener kan? Soalnya kenapa? Takut keburu sadar tuh keluarga. Anwar berarti kepaksa atau gimana? Enggak, Yang aku tuh bener, nggak kepaksa. dijelasin yang benar. Karena gini, kalau lihat usia kan sekarang usia kan udah lumayan. Berapa? Oh 93 tuh berapa sih? 31 atau 32 ya? 31. 31 ya, 33 something ya. Ya Allah, nggak enak nih sama abang sebelah lu. Nah, emang ini bukannya kita seusia? Enggak, gue 32. Sama kan? Iya. Orang sama waktu itu bilang. Ya, dia 32 ditambah 10. Terus? Anwar terus. Karena gini, aku mau ngasih tahu sama semuanya ya bahwa pernikahan itu bukannya ajang perlombaan. Ya, Iya, Oh my setuju. God. setuju. Karena gini balik lagi, malah aku sempat baca baca jurnal. Ya. Orang yang menikah laki-laki di usia 30 tahun ke atas, Wih. itu insya Allah, maksudnya yang maaf, itu perceraian akan mengurangi, apa bahasanya? Tingkat Mengurangi. perceraian. Perceraiannya Menuruni. berkurang. Iya. Iya, Karena karena udah Anwar mateng. Matang, bener matang Anwar pohon. siap apa enggak? Insya Allah. Emang Anwar udah mateng. Udah matang pohon. Tapi jujur ya, di fase sekarang, aku tuh kalau di rumah nih misalnya lagi kayak
kamu lihat deh, aku kan bikin konten. Yang aku habis sholat tuh waktu itu. Ah. Terus tiba-tiba kan aku begini kan. Set, ya kan. Gitu. Kamu bikin konten? Iya. Ya Allah, iya. Terus tiba-tiba aku ngerasa Iya. ada istri aku. Terus aku cium tangan, terus aku cium kepalanya. Lihat deh, Oh, ada gitu. istri aku. Iya, iya, Gitu, iya. jadi aku ngerasa kayak, ih kalau jadi imam, kita punya suami begini ya rasanya. Istri! Istri! Oh iya, maksudnya suami punya istri, jadi imam. Lu rame lagi ntar dipotong sama orang. Istri! Kenapa sih Anwar sampai segitunya gitu loh, sampai berhalusinasi seandainya. Bukan halusinasi, itu mimpi. Itu mimpi. Memang Anwar mau atau desakan orang tua? Iya. Anwar Sebenarnya- apakah emang benar-benar mau menikah banget atau memang orang tua yang Kayaknya menikah? orang tua ya. Iya, karena kalau dari orang tua kan semua di lingkungan Anwar kan teman-teman kecil Anwar kan udah punya pacar semua kan. Udah Mendesak nikah. nih, mendesak. Iya, Bapak selalu ngomong kayak begini. Kemarin tuh kan ada anaknya adik aku. Gendong-gendong nih. Terus tiba-tiba bapakku ngomong kayak begini. Kan namanya Kenzi. Ih, Kenzi lucu banget. Kenzi gemes banget. Dari Om Anwar mana? Aku lagi makan langsung begini. Oh, dia pengen anak dari gue. Gitu. Itu sempat Gimana coba ada bapak-bapak? udah ini, ya Oh dia udah, pengen sabar. anak dari gue. Megang perut. Kenapa megang Ger. perut? Ya. Anwar, tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga dimudahkan, dilancarkan. Termasuk untuk urusan yang ini, Nah, ini semoga mudah-mudahan dimudahkan, Allah- dilancarkan juga ya. Ini bukan dimudahkan, ini bukannya dimudahkan, ini Iya loh. mengingat. Ingat loh. Kematian itu selalu mendampingi kita loh. Exactly. Dimudahkan lah, masa Makanya disuruh. kan kalau udah meninggal dimudahkan syakaratul mautnya. Bener. Nih, ini ada artikel lagi kita baca silahkan. Bikin merinding. Anwar BAB ngaku sudah siapkan kain kafan dan uang 7 juta untuk kematiannya. Anwar, bener nggak kata produser kita kain kafannya motifnya Hello Kitty? Ya. Gimana? Eh, 7 Anwar, juta itu kenapa kok maksudnya sampai- apa? 7 juta itu maksudnya apa? Jadi gini, buat apa ya? yang melatar belakangi aku mempersiapkan itu bener kakak bilang bahwa kita itu harus siap dengan kematian kapanpun kan. Ya. Apalagi kita manusia hidup kan pengennya berharap dipanggil sama Allah di waktu yang terbaik. Iya benar. Di jam-jam terbaik dan ada beberapa kebiasaan katanya, maaf ya kalau kita dipanggil Allah adalah sesuai dengan kebiasaan kita, iya kan? Ya. Ya lagi make upan dong lu, satu gitu. Ih coy, kayak syuting. Terus. Ini lama-lama mulutnya ember banget. Lalu Anwar coba cepetan. Nah terus kan ada beberapa kali aku tuh kayak pergi nyelawat ke tempat teman-teman aku gitu yang udah dipanggil duluan. Terus terkadang mereka tuh maaf ya kayak belum mempersiapkan kayak kain kafannya. Terus maaf Bayar ini, nggak ada bayar itu. uangnya, iya gitu kan. Sebenarnya uangnya ada cuman kan nggak megang uang tunai. Buat ambulan, administrasi kuburan gitu ya. Iya gitu. Kamu persiapkan deh semuanya. Tapi guys. bener maksudnya Bener sekarang tuh guys. investasi kuburan tuh maksudnya Ya. kalau dari sekarang dirasanya tidak memberatkan keluarga kita nanti sama jauh lebih murah, bener. Betul. Kayak Cimehong kan dia jualan kuburan kan. Iya kan? Iya, iya Banyak betul. juga yang jualan Ya, wakaf bisnis, buat. bisnis Iya. makan. Dan mudah-mudahan aku nyimpan ini di rumah. Jadi benar-benar mengingatkan kita nggak melakukan hal-hal yang buruk. Mengingatkan kita bahwa kita tuh akan kembali nanti. Iya. Nah, waktu cepat atau waktu lambat. Betul. Bener, tapi Kebiasaan Anwar. kayak Kartika Anwar tuh Putri menikah. juga kain kafannya udah disiapin. Tapi bukan berarti Anwar Ya, menikah itu karena Anwar sudah tahu Anwar kapan kan? Kapan kapan? Oh kapan nikahnya? Iya. Oh belum tahu. Pengen sih secepatnya. Tahun depannya lagi. Kayaknya habis lebaran insya Allah deh. Aku kalau berdoa, ya kita harapan pengen yang terbaik. Masih awal ya. Aku berdoa gitu sama Allah bilang Ini ya ya. Allah. Iya Iya kan? Ger. Kalau memang udah ada jodoh depan mata, Iya. aku pengen langsung menikah aja. Aku datang ke sana karena kan aku udah ngumpulin emas-emas Anwar juga pesta kan. di sana bukan di sini. Pestanya di Jakarta. Kan laki-laki harus ngelamar dulu ke sono. Ya bener. Ajakin kita dong biar Iya. gagal. Jangan dong lancar. Anwar, sekarang kita mau ajakin Anwar bermain dalam permainan jawab cepat. Let's go. Lu dia rame. Ada di Silakan Anwar boleh. Eja, aku nggak mau ini, aku takut. Ya, boleh. Kita kasih pertanyaannya gampang kok. Kemarin di TikTok berapa juta itu yang pada komen. Nggak apa-apa dong. Yang gara-gara ayo. ngomongin Ono. Ayo. Ya silakan. Ya. Pertanyaannya Iya juga adalah, sih. oke, jadi host acara TV tiap hari atau jadi pemain sinetron tapi peran pembantu terus? Host tiap hari.
Bener. Bener, karena kita reguler ya. Ya oke Cepet deh. lagi kerjanya ya. Iya, Ya tapi oke kita next. seleb. Nikah sama cewek yang jago masak tapi cemburuan banget atau cewek santai tapi nggak bisa masak sama sekali? Oh. Nikah sama santai tapi tidak masak sama sekali, bisa beli makan. bener. Jadi yang penting gak ribetin hidup kita ya. Obrak-obrakan pengen tahu paspor HP. Kita pergi kemana. Enjoy your life. Tapi kalau di rumah kita sayang. Gimana? Sayang. Kalau dikasih duit 10 miliar, berhenti kerja di dunia hiburan sekarang juga atau lanjut tapi nggak naik-naik karirnya? Lanjut lah. Jadi Lanjut apaan? gimana? Jadi Atau lanjut tapi nggak naik-naik karirnya? ya mendingan standring, mendingan stembreng. Apa namanya nih? Standby. Hah? Standby, standby. Tablail aja. Stabil. Ya kan? Kecil-kecil yang penting reguler banyak alhamdulillah. Daripada gede cuma sesekali. Jadi dikasih 10 miliar nggak mau nih? Nggak mau. Oh ya udah. Mana mau kasih? Hah? Tapi berhenti berkarir. Ya, Janganlah. 10 juta mah. Jangan berhenti 10 berkarir. miliar. 10 miliar? Enggak deh. Jangan. Nggak boleh berhenti berkarir soalnya kamu menghibur kita semua. Iya, Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Semaraklah terkali ngasih frekuensi yang sama. Saatnya ku mengikat janji merangkul. Rasa sendiri lagi lihat dia berlayar. Bagi-bagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar, geger. Ya. Aku tuh nggak kebayang kalau kita berempat tinggal di luar negeri, guys. Kenapa? Karena yang repotnya buat kita berempat adalah makanan. Kenapa? Pasti, wah Kan apalagi ada aku yang masak. masak, apalagi kamu dibawa ke Bali aja pengennya pelecing kangkung. Apalagi luar negeri susah lah makanannya. Enggak gampang kan kita bukan di sana tuh ada supermarket Indonesia ya. Iya, Tapi masih kangen lah banyak. kita sama Indonesia ya. Tapi boleh lah kalau kita tinggal di sana, tinggal di sini. Yuk kita tinggal di sana aja guys, kita mau kemana tinggalnya? Kalau aku Dubai. Oh, kamu Dubai, kamu di mana? Aku keluargaku karena di Amerika ya. Iya. Kamu di mana? Kamu di mana? Jepang kah ya? Kakak Jepang Kamu di pasti ya. Aku di Jepang. Kamu di Jepang. Aku dong tanya. Rian, kamu di mana Rian? Kemana kaki kamu melangkah aku ikut. Tapi ya bintang tamu kita yang satu ini, kita seneng banget soalnya kenapa? Dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Wah. Siapa? Tapi tetap aku harus berada di Indonesia. Iya dong. Siapa Ya, sih? Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi. Kita akan hadirkan ini I love dia. Indonesia. Sang perempuan dia udah dari zaman dulu dari dia lahir WNI. Suaminya sekarang akhirnya alhamdulillah menjadi WNI. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jedar dan juga Vincent Verhoeven. Good morning. Selamat pagi WNI. Wih resmi menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Selamat ya, sudah menjadi warga negara Indonesia. Jangan lupa bayar pajak. Iya harus. Aunan kan? Iya harus itu wajib. Ya nggak apa-apa wajib dong, Iya walaupun nggak sampai 30%, ntar lagi mudah-mudahan turun ya kan. Gimana perasaannya setelah ditetapkan menjadi warga negara Indonesia? Iya. Enggak, luar biasa. Kenapa mau pengen jadi warga negara Indonesia? Kenapa? My wife. Oh karena istri. Oh bener banget. Aku nggak ditanya-tanya dari tadi. Eh, Weni terus aku dong. nanti kita tanya di segmen 8 ya. Ada Oke dong. ya. Vincent, kan namanya Vincent Verhaak. Ya. Berarti kalau udah Indonesia berarti Vincent Verhaak Jarot. Carohotnya. Kan ada Indonesianya. Iskandar kek. Oh iya. Iskandar kan kamu. Nggak bisa dong perempuan ikut laki, masa laki ikut marga perempuan. Bener. Nggak bisa dong. Ada Cari juga dong nama Jessica Indonesianya. Iskandar Verhaak. Masa Vincent Verhaak Iskandar kan nggak aneh. Aneh ya. Nanti kita akan lihat ya prosesnya seperti apa. Tapi Vincent dan juga Jedar kami ucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kemarin bagus deh antingnya. Kembaran mau. Ih, bajunya bagus deh Vincent. Keren banget ya Karen. Sama loh sama kamu. Bagus ya Karen. Lu kok jaim banget sih. Kita bakal lihat dulu ini cerita Vincent Verhaak menjadi warga negara Indonesia. Iya. Vincent tuh punya ide untuk jadi warga negara Indonesia tuh sejak kapan sebetulnya? Sejak menikah sih sebenarnya, karena kan salah satu aturan itu kan selalu
syarat. Ya. Itu 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia dengan 1 sponsor atau 10 tahun tapi gonta-ganti sponsor. Oh, Nah, Vincent sendiri kan Sponsornya apa? yang yang mensponsori di sini. ya yang sponsorin kamu Kan jadi harus yang tanggung jawab. tanggung jawab. Jaminan. Jaminan. Jadi kalau mau dibilang sebelum menikah boleh nggak bisa nggak ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma kan belum sempat kepikiran saat itu. Karena saat itu aku juga Free man. free, jadi nggak kayak harus apa sih, harus ganti atau enggak. Belum solid tujuannya gitu ya. Solid. Belum kayak Solid. malah nggak kepikiran sama sekali saat itu. Terus? Apanya yang solid nih? Enggak kita Nah, harus kita solid. solid. Kita harus solid. Akhirnya setelah nikah tuh semakin yakin. Baru. Ah. Setelah nikah tuh baru mikirin, karena kan Udah punya anak yes, lagi, jadi ya kan? gongnya itu sih anak sama istri. Kan balik lagi tugas aku sekarang apa sih? Ya mencoba kerja keras menafkahi istri sama anak-anak kan. Masa depan anak kan di Ya, Tapi kan ditambah keluarga juga nggak ada kan dari kata narasinya. Mungkin kalau kayak Karen dia keluarganya banyak di Amerika, belum tentu Karen mau Iya. pindah atau Sana. ini karena pastinya kan karena keluar. Coba kalau Vincent keluarganya banyak banget, keluarga di sana. besar di Belanda, pasti Belanda. itu jadi pemikiran-pemikiran lagi. mungkin. Gitu karena memang udah nggak ada mau ke Belanda mau ke siapa. Kalau Karen kan keluarga besarnya semua di Amerika. Tapi Jedar, nah kita tanya sama kamu ya. Oke, Jedar, Iya, kabar baik? kabar baik Bang. Oke, Vincent kemarin syaratnya apa? Ya. Apa kek? Yang lebih dalam gitu, yang aku bisa jelasinnya kayak 25 kata Oh iya. gitu. Iya. Jadi begini, Iya. kamu ada paksaan nggak untuk dia jadi WNI sebetulnya? Dipaksa nggak? Dari kamu ada nggak kamu meminta lah, bukan? Kamu dong, ayo kamu jadi WNI. Ayolah Pah gitu jadi orang Indonesia. Apa manggilnya? Gitu. Pah, Papa kan? Opah ya? Manggilnya apa? Dedi. Baby, Daddy, Honey. Didi. Sayang. Oh sayang. Sayang, baby. Oh baby kucu-kucu tahe gitu ya. Paling itu sih, aku nggak pernah minta ya, nggak pernah maksa apalagi. Tapi paling kan aku dengar dari Vincent yang emang pengen sendiri gitu. Sudah cukup ya 25 kata ya? Sudah, ya, baik, kita bicara lagi. Diperpanjang dong. Kalau host yang bagus mah bisa agak panjang. Tapi senang nggak sih? Nah ini nih. Tapi senang nggak sih suami tuh sudah warga negara Memilih. Indonesia, yang memilih sebagai warga negara Indonesia, senang nggak? Seneng banget. Nah Jadi- sudah cukup, oke baik. Sudah. Vincent kita bukan lihat ya. Tapi kan ada seneng karena apa Ya, gitu. seneng karena apa? Karena apa kan pasti kan pengen tahu. Senang karena apa? Senang karena sekarang kita udah sama. Oke. Oh iya, kita lihat. Ini ada satu postingan Vincent Vera. Tapi fotonya bagus banget dia mencium bendera. Iya, ganteng pakai batik loh Vincent. Thank you. Tahun ini saya resmi menjadi warga negara Indonesia dan bertepatan di hari kemerdekaan yang ke-80. Saya terharu dan bangga dapat menjadi bagian dari negara besar yang penuh sejarah, budaya dan semangat persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, semoga saya dapat berkontribusi dengan tulus bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oke, berarti sekarang ada 2 kewarganegaraan ya? Enggak, Satu dong. Satu dong, nggak Oh, di boleh. Indonesia nggak boleh 2 ya? Indonesia nggak boleh warga negaraan 2, tapi kalau punya istri 2 di Indonesia boleh. Bahkan bukan cuma 2 tapi 4 boleh. Boleh, tapi warga Karena negaraan kan cerita cuma boleh. Rasulullah 4 gitu. Ya kalau adil. Kalau Betul. adil. Tapi kan sulit untuk adil. Tapi kan nggak ada manusia yang nggak adil pernah ya, jadi nggak usah deh ya. Nggak akan paham. Nggak usah deh, mendingan deh. Kalau Vincent tiba-tiba mau nambah 1 boleh nggak? Nambah satu apa lagi? Anak. Nggak usah pakai, jangan cemberut gitu. Mau begini Udah berapa aja. emang kemarin Anak sekarang maksudnya. anaknya? Anak udah 3. 3 mau tambah 1, 4 berarti pas ya. Enggak, udah 3 aja. Vincent, Tapi kalau Mas Vincent sendiri maunya berapa? Aku ikut istri karena kan dia yang mengandung. Iya. benar bagus. Itu jawaban suami yang bagus. Tahu nggak jawaban tadi nggak bisa ke kita? Apa? Kalau yang satu udah nggak mau ya kita cari yang satu. No. Vincent, harapan setelah menjadi warga negara Indonesia. Membangun perekonomian Wih,
yang Iya, betul. stabil buat Pengusaha, anak-anak kan? depan, buat anak-anak saya. Dia jadi masa pengusaha aja. Jadi nggak pengusaha. Gak usah ikut-ikutan ke ini. Kan Vincent ke usahanya, politik, nggak bisnisnya usah. juga banyak. Bener ya. Betul. Buka lapangan padel atau lapangan kerja ya di Indonesia tuh begitu. Lapangan Pak. Oh lapangan padel. Banyak sekarang Oh, iya, menyerap bener. banyak pekerjaan. Kebanyakan. Iya. Beneran. Syaratnya apa sih? Boleh diulangi nggak? Soalnya tukang kendang kita ini dia warga negara Turki. Ntar dulu, dengerin dong kata warga negara mana? Turki. Turunan kidul. Apa syaratnya? Ya, tapi beneran. Syaratnya apa? sih? Karena Untuk kita jadi agak WNI, coba jarang kita ya pengen tahu nih. Syaratnya, syarat. Cukup banyak sih, cuman yang paling penting itu kalau Udah berdomisili berapa tahun di sini? ya itu terus juga ada SKCK tapi Iya, yang pangkatnya Mabes punya. SKCK surat keterangan baik ya? Ya, jadi riwayat kita tuh apakah kita pernah Ada bikin kriminal kasus, apa enggak? Oke. Iya, itu betul. terus Itu juga benar sih. dari imigrasi itu skim. Jadi Oke. itu bukti bahwa memang secara sah dan Administrasi Bener, baik ya. administrasinya. Oke. Terus? benar. Ada yang Yang skip main-main untuk lah. keluar masuknya ya. Termasuk ada bayar pajak gitu juga nggak sih? Bayar pajak itu kan sebenarnya kalau kita sebagai saat itu aku pas masuk Enggak ya? WNA itu masih ada bayar pajak karena kan kalau kita bikin PT itu namanya PMA ya. PMA itu kan juga ada pajaknya PT. juga. Teman-teman Vincent juga ada yang mau masuk warga negara Indonesia nggak? Mungkin ada satu Buat dua apa nanya? Di antara 20, Buat apa? 30. Kenapa Anda nanya temannya? Buat apa nanya temennya? Dari dia punya teman banyak banget dong. Ya. Ya barangkali ada yang mau masuk jadi warga negara Indonesia, bagus dong alhamdulillah. Ada yang salah dan Tidak ada yang salah. Iya. Harus hafal bahasa atau bisa bahasa Indonesia lagu bangsa. saat di iya, Sumpah harus itu ya harus bisa nyanyi Indonesia Raya, terus bahasa Indonesia juga harus. Pancasila. lagu Indonesia Raya dan harus bisa lagu dangdut Makan karena aku- dangdut musik Indonesia. Tapi ada dua hal di sini kan ada Dan di- hafal kan ada- Pancasila. Ya, itu juga. Tapi Dua itu kan halnya harus apa? ada neutralisasi secara pernikahan atau neutralisasi karena Ada banyak cara atlet. masuk WNI. Kayak kita lihat sekarang timnas kan banyak yang menjadi warga Indonesia kan Pemain luar juga Yes. Oh Itu artinya kan kalau mau jadi orang Indonesia antara menikah sama orang Indonesia atau menjadi aset buat negaranya, let's say aset atlet, dokter mungkin. Nanti emang harus Main bola. ya. bola. Soalnya, ya. Selamat sudah menjadi WNI, semoga bisa memberikan sumbangsi terbaik. Iya, ditunggu teman-temannya yang lain barangkali berminat. Bener, ya. Hubungi kami di sini. Tapi kalau benar lihat keluarga ini tuh kita happy banget ya. Kenapa? Karena Baby Hagia ini sekarang masih terus menjadi sorotan netizen. Kegemasannya Baby Hagia. Kita mau intip dulu seperti apa ya Baby Hagia. Kenapa sih nggak dibawa? Ya Allah gemoy Bawa banget. dong. Next ya. Tapi Di Hari Anak Indonesia. Tapi ya ngerti lah. Waktunya ya waktu. Waktu memang. Berapa bulan sekarang dia? 9 bulan. 9 Ini bulan. lucu banget ya kepingin aku. gemes ya, beratnya berapa itu Jess? Beratnya 11 kilo. Udah lucu 11. banget. Gede banget ya udah ya. Yang ngebedain parenting antara Vincent sama Jedar. Oh, kalau aku sih lebih aku yang lebih soft. Kalau Vincent tuh lebih ke bad cop-nya gitu. Lebih ke disiplin kalau aku. Walaupun Bad cop, good cop, bad cop kan? walaupun masih 9 bulan tuh kalau Bukan. Kalau lagi enggak. Maksudnya bad cop, anak kecil udah di cop. Nggak boleh kan? Lihat dong, ya ampun. Lihat meni gemes siga boneka ya, siga boneka sih ya. Daddy's little girl. Katanya ada bilang Aduh ya Tuhan. ayah itu cinta pertamanya Oh ya anak Allah perempuan. lucu banget. Coba Jedar sedekat apa papanya sama anaknya nih anak perempuannya? Kalau sama Hagia sih Vincent semenjak Hagia lahir sebenarnya Vincent lebih soft gitu, lebih kayak kalau dulu mungkin lebih berapi-api, terus kalau sekarang tuh kayak ada anak perempuan kayak lebih soft sama aku juga. Oh ya? lebih soft. Kalau dulu sama kamu apa gimana? Ngejambak ngapa? Gimana? Setelah lebih soft tuh gimana? Kalau dulu mungkin kayak lebih cuek Ya kan kita gitu. nggak tahu. Lebih cuek. Cuek, Iya. cueknya gimana? Cuek kayak kadang tuh mungkin karena dulu kan baru awal-awal nikah juga kan masih pengenalan. Jadi suka ayo gitu kan. Oh, ngomel. Kalau sekarang tuh kayak lebih soft, lebih kamu mau apa? Oh gitu. Gimana kemarin? ngikut.
kamu mau apa? Sini kakinya aku pijitin. Oke Vincent, perubahan itu apakah kamu rasakan, benar-benar merasakan dalam diri kamu ada yang berubah atau itu tuh ya refleks aja gue tidak merasakan ada yang berubah dalam diri gue? Ada sampai kayak pokoknya pas ada Hagia itu tiba-tiba ya udah kayak berubah sendiri aja, kayak lebih soft karena ada anak cewek, lebih was-was. Jadi kalau sama Semakin Ella sama umur Don kan dulu juga, kita ya. main, kalau mereka berantem aku biarlah mereka pukul-pukulan. Kayak ya atur sendiri Layaknya lah. anak laki gitu. Tapi kalau mereka berdua udah agak kasar-kasar sampai Hagia bisa kebanting atau aku lebih protektif. Lebih hati-hati, lebih protektif ya. Oke, sekarang kita mau ajakin mereka berdua, kita punya sebuah papan di sebelah sana, kita ingin tahu harapan mereka berdua dalam Ya, papan harapan. Harapan. Di sini ada beberapa ditempel yang paling atas. Mau yang mana dulu? Ini sesuai kesepakatan suami istri. Ya, boleh. Kalau Prioritas aku utama. sih nggak perlu kesepakatan ya, kalau aku masih sesuai dengan ego sendiri aja. Nomor satu yang paling top priority atau prioritas Ini ya. utama. Apa itu? Hidup sehat, bahagia, dan langgeng sampai. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Yang kedua, Tapi emang Vincent tuh idaman semua wanita ya. Nah, habis itu ini benar. Aku idaman. Aku idaman. Oke. membangun bisnis keluarga yang sukses dan bisa diwariskan. Jedar setuju? Kalau ini udah sehat dan ini udah bahagia, pasti ini lancar. Betul. Oke. Yang kedua membangun bisnis keluarga yang sukses dan bisa diwariskan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ini enggak lah. Oh enggak, wow. Ini kamu Liburan mau yang keliling mana? dunia bareng Berantem anak-anak dong, berantem. sebelum mereka gitu berantem. Belum. Ini dulu. Ini udah ada. Kan udah. Udah ada. Oh sabar. Mana? Ini udah punya kan? Tapi kan dari sini. Ya bener kita bisa lakinya bikin. kamu sayang. Benar, punya rumah. Berarti lakinya sayang banget. Mau punya, mau bikinin rumah lagi. Lakinya sayang Tuh banget. suami tuh kayak gitu guys. Jadi bener-bener ngaterin Iya, istri. jadi iya. Jadi Dia istri tuh ngebimbing gitu ngebimbing. ya. Jadi istri tuh senang. Vincentnya sayang. Ini mah tentatif sama aja ini. Mau yang mana? Ini mah bebas. Mau yang mana? Tuh, kayak Liburan gitu. keliling dunia bareng anak-anak sebelum mereka gede. Main film romantis bareng pasangan sendiri. Yang ini 3 poin yang paling penting. 3 poin yang paling Empat penting di atas poin ya. paling penting. Ini sebenarnya enggak sih? Ya ini karena dia emang suka keliling. Ya, Dia suka- Keliling mana yang Keliling yang liburan. belum kemana? Rencana waktu dekat ini mau kemana? Rencana dekat ini mau ke Jepang. Japan. Jepang. Cie kakak cie. Ini juga mau foto pre-wed di Jepang katanya. Sama siapa? Terus ya, kita mau ke Jepang. Bisa aja lu Mas Rian. Apa sih? Ya, oke. Hidup sehat, bahagia, langgeng sampai tua bareng-bareng, membangun bisnis keluarga. Emang bisnis sekarang lagi ada bisnis yang dikerjakan berdua atau lagi ada planning? Yang berdua kita lagi di bidang apa tuh namanya? Apa tuh? Apa retail atau apa? Perumahan. Oh properti. Properti luar Asik. biasa loh. Properti. Hebat lo ya kembaran. Oke, Suami aku. Vincent, sebagai seorang kepala rumah tangga, punya istri cantik, anak 3, apalagi yang ingin kamu wujudkan untuk istri dan anak-anak kamu? Semoga Ayo, mereka sayang. makin sukses, Amin. sehat selalu. Amin. Dan juga sebagai ibu dan istri, semoga kamu menyayangi aku sebagai suami dan anak-anakmu sampai maut memisahkan. Menyayangi. Nasar. Iya kan? Semoga diamin ya. Coba dong kalau Jedar, apa yang kamu ingin wujudkan untuk anak-anak kamu dan juga untuk suami kamu? Untuk yang aku pengen lakukan, Iya. aku pengen Dan inginkan. kita bisa hidup berdua Selamanya. sampai Akhir hayat. akhir hayat. Semoga kamu selalu sayang sama aku, sama anak-anak juga. Terus kamu bisa nyaman dan hidup bahagia sama aku. Oh, dipundurin mejanya itunya. Kita akan balik saat lagi, tetap di pagi-pagi Ambiar.
Sobat Ambiar, 30 Agustus yang lalu jam 10 malam, Gedung Gerahadi, Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya di Jawa Timur yang merupakan gedung tempat gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur bekerja, dibakar oleh massa. Kita sangat menyayangkan kejadian tersebut dan seharusnya pagi hari ini wakil gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak dan juga istri Arumi Bachsin seharusnya dapat hadir namun berhalangan karena kita juga paham betul aktivitas beliau dan juga istri. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu yang satu ini bagaimana kantor ruang kerja dari Mas Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Kita saksikan dulu yang satu ini. Oh bukan. Baik, dan kita sudah terhubung langsung bersama dengan Arumi Bachsin. Arumi, assalamualaikum, selamat pagi Arumi. Dan juga Mas Emil Dardak. Mas Emil, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita paham betul kesibukan Mas Emil Dardak dan juga Arumi Bachsin ya sebagai kepala daerah di Jawa Timur. Mas Emil, kami mewakili keluarga besar pagi-pagi Ambiar ya. Kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi dengan gedung Gerahadi ya. Padahal kita juga tahu ini cagar budaya juga ya kan, tempat Mas Emil dan juga Ibu Gubernur berkantor. Sangat disayangkan sekali jika menjadi akhirnya dirusak oleh massa yang tentu saja ini kita yakin adalah oknum ya. Iya. Boleh diceritakan Mas Emil Dardak gimana ceritanya itu saat di tanggal 30 Agustus yang lalu jam 10 malam kurang lebih ya. Mas Emil silakan. Ya, jadi sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur ini sangat terbuka untuk berdialog dengan pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa, karena ini kan sesuatu yang kita yakini niatnya baiklah supaya pemerintah, legislatif, eksekutif semua berbenah, kira-kira begitu ya. Meskipun memang yang kita ketahui ya yang menjadi sorotan publik mungkin sebenarnya bukan ke arah pemerintah provinsi dalam konteks ini, namun kita tetap membuka komunikasi karena aspirasi itu tetap harus kita terima. Nah, oleh karena itu Bu Gubernur bertemu dengan perwakilan unjuk rasa itu malam ya, dan berdialog apa sih yang menjadi concern. Nah, ternyata yang menjadi concern atau aspirasinya adalah keinginan untuk demonstran yang berasal dari mahasiswa itu apabila ada dalam pengamanan aparat untuk dibebaskan, itu untuk intinya gitu, meminta bantuan kepada Ibu Gubernur. Nah, akhirnya Pangdam Kapolda juga bersinergi dengan Ibu memenuhi itu, dan kemudian pengunjuk rasa yang berdialog meskipun tentu dengan ada juga suasana yang cukup intens, tetapi bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jernih. Lalu selesai, dan itu sudah menjelang tengah malam. Untuk menindaklanjuti supaya tidak tertunda, maka Ibu Gubernur, Pak Pangdam, dan Pak Kapolda segera mengajak rekan-rekan mahasiswa pengunjuk rasa untuk kemudian menemui, datang ke tempat di mana ada pengamanan tersebut. Nah, tetapi ternyata setelah ke sana justru dalam beberapa waktu ini juga bingung, banyak sekali saksi mata juga bingung melihat kok bisa ada ratusan, banyak sekali massa yang tiba-tiba menyerbu, enggak menyampaikan tuntutan apa-apa, intinya pokoknya ingin membakar begitu. Baik, Mas Emil. Sudah membakar Baik. polisi di Tegal Sari dan mereka mengincar. Nah, kebetulan mereka mungkin tidak mengincar secara personal siapapun ya, tetapi lokasi yang paling dekat dari jalan itu kebetulan ruangan di mana kami biasa menerima tamu. Jadi itu yang terkena duluan. Baik. Dengan harapan dari pembakar itu merembet ke seluruh gedung Gerahadi yang untungnya tidak terjadi. Baik Mas, izin artinya ada dua kelompok massa di mana kelompok yang pertama ini sudah bertemu dengan Ibu Gubernur, kemudian kelompok kedua yang diduga melakukan pembakaran di sisi barat terlebih dahulu, di mana adalah ruang kerja Mas Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Seperti itu ya Mas ya? Iya, dan kami meyakini dari informasi yang ada mereka sebenarnya tidak tahu itu ruangan siapa. Pokoknya yang penting harus dibakar aja gedung Gerahadi. Ya, tanpa mereka ketahui itu ruang siapa ya. Baik. Ada juga teriakan-teriakan yang seakan-akan menandakan bahwa ada keuntungan pribadi yang diperoleh dari terbakarnya gedung Gerahadi. Baik, Mas, izin dan juga Arumi, kita mau kasih lihat dulu ini keadaan gedung Gerahadi pasca kebakaran. Kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar. Kita mau ke Arumi.
sebagai seorang istri yang mendampingi, pasti Mas Emil ngabarin Arumi. Saat itu apa dalam pikiran Arumi ketika tahu suami Mas Emil wakil gubernur ngabarin kalau ruang kerjanya terbakar lah ya. Kita nggak mau bilang dibakar. Kalau dibakar tuh terkesan seolah-olah ini menyasar ruang kerja Mas Emil gitu ya. Saat itu apa dalam pikiran seorang Arumi Basin? Kalau saya jujur pada saat itu langsung apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh mandek gitu loh, kayak langsung deg-degan gitu ya, kayak langsung jatuh ke lutut gitu loh jantungnya. Terus tapi yang pertama yang saya pikir itu justru sebetulnya nggak ngeman-ngeman apa yang ada di sana, tapi lebih ke di sana itu kan yang saya tahu itu kan memang ada ruang media, ada ruang teman-teman rungga yang bukan hanya bekerja tapi juga mereka kalau shiftnya panjang, mereka juga bermalam dan semi tinggal di sana. Nah saya langsung coba untuk teman-teman semua menjauh gitu, karena pasti mereka punya kedekatan personal gitu, namanya barang personalnya juga mereka masih ada di sana gitu ya. Jadi saya coba untuk mikir pengamanan diri sendiri gitu, apalagi kalau kita lihat pada saat itu tuh memang saya memantaunya tidak di lokasi ya, alhamdulillahnya. Jadi memang memantau dari teman-teman yang ada di sana itu kebakarannya tuh tidak dari yang apinya di ujung di depan gitu ya sampai merembet ke belakang gitu tuh saya udah ngerasanya wah ini ternyata besar gitu ya. Jadi teman-teman mending menjauh dari sana gitu untuk berusaha untuk tidak menyelamatkan barang-barang walaupun akhirnya jadi korban gitu, tapi berusaha untuk tidak menyelamatkan barang-barang karena saya juga mungkin masih parno pada saat itu kan ada kabar teman-teman yang ada di DPRD Makassar gitu ya. Jadi yang langsung saya pikirin tuh di sana gitu, dan tentunya keselamatan yang nomor satu gitu. Baik. Mas Emil, kerugian Berarti tidak ada ditaksir korban jiwa ya? Ya, korban jiwa. Bagaimana dengan korban jiwa atau korban luka, Mas Emil, sebelum kita ke kerugian yang ditaksir? Betul. Jadi Arumi itu justru panik menghubungi satu persatu tim. Jadi di sana tuh kan kantor biro umum juga ya. Sinyal. Ya. Silakan dilanjut, Mas. Baik, ini kendala sinyal. Mas Emil, tahan sebentar. Kita akan kasih lihat juga. Arumi, kita mau kasih lihat juga ini ada oknum ya. Karena kita juga sangat sedih sekali. Yang diduga melakukan pembakaran gedung Gerahadi. Yang kami sangat sayangkan, mereka ini menggunakan jaket ojek online. Kenapa kita sangat menyayangkan? Ini seolah mengadu domba pada akhirnya agar kita menyasar teman-teman ojek online. Padahal ini kan belum tentu mereka adalah pelakunya. Ini yang kita sangat sayangkan sekali. Mereka menggunakan jaket ojek online. Betul. Baik, untuk Arumi, apa tanggapannya atau barangkali apa yang disampaikan? Karena ini Mas Emil Dardak sudah terputus sinyalnya ya. Apa yang disampaikan Mas Emil Dardak terkait dugaan pelaku yang menggunakan jaket ojek online, Arumi? Kalau Mas Emil sih tetap menguatkan saya dan juga tim semuanya gitu ya, bahwa kita yakin bahwa itu oknum gitu ya, karena tadi sudah disampaikan Bu Khofifah langsung turun langsung. Kalau pendemonstran asli itu juga sangat kondusif sebetulnya dan ya, tapi bagaimana apa detailnya itu tuh semua masih dalam proses gitu. Saya sendiri nggak tahu terlalu detail, mungkin Mas Emil yang bisa jelasin gitu ya. Cuman pada intinya kita bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun korban luka, tetapi tentu ada kerugian material. Kalau material ini balik lagi itu Mas Emil yang lebih tahu. Baik, Mas Emil. Ya. Mas Emil, kita sedang membahas ini terkait terduga pelaku yang menggunakan jaket ojek online. Kita paham betul bahwa sangat disayangkan karena mereka menggunakan jaket ojek online ya. Jadi seakan ini membuat kita berpikir pelakunya adalah oknum ojek online. Padahal kita juga paham betul di situasi genting seperti ini banyak orang yang memanfaatkan agar kita juga mudah terprovokasi dengan identitas dengan jaket ojek online tersebut. Tanggapannya Mas Emil? Ya, teman-teman ojol ini kan sering kita berkomunikasi, termasuk kebijakan yang diambil Pemprov selama ini banyak yang menyasar kesejahteraan ojol supaya lebih baik gitu ya. Jadi mereka bilang ke saya,
Ya, saya bilang rata-rata masyarakat sudah cerdas sekarang ya, tahu itu bukan ojol. Cuma masalahnya pada saat pengamanan di lapangan, yang menggunakan jaket ojol akan lebih leluasa untuk bergerak kan begitu. Sehingga mereka memanfaatkan penyamaran itu, sehingga ada orang yang memang kelihatan gerak-geriknya itu sangat-sangat terlatih ya. Dia bisa loncatin pagar dengan segitu leluasanya, melakukan pembakaran ke dalam ruangan di Gerahadi gitu ya. Dan kemudian dia pergi begitu saja dengan tenang. Dan anak-anak ini yang ditumbalkan dengan dikasih molotov, anak-anak kecil ada 50-an lebih yang saya ketemu. Ya mereka nggak paham, mereka nggak punya kematangan berpikir juga dan terbawa suasana begitu. Jadi itu yang sampai sekarang kita belum tahu ya bagaimana kelanjutan dari individu tersebut ya. Baik Mas, kita mau kasih lihat juga saat momen Mas Emil Dardak bertemu dengan para terduga pelaku. Baik Mas, tadi seperti yang Mas Emil sudah sampaikan bahwa kurang lebih ada 50 terduga pelaku dan rata-rata ini masih di bawah umur ya Mas ya? 50. Iya, masih SMP. Wow. Ya Allah. Masih SMP. Makanya coba kalau saya datang ke sana terus saya kerasin gitu. Memang mereka kan sudah juga pasti proses untuk penelusuran oleh aparat tentu juga cukup keras ya. Bukan dikerasin, direpresi, tapi memang harus begitu ya pengamanan. Nah maka kami karena fokus ke orang tuanya. Kalau orang tuanya kemudian give up, ini 50 ini akan jadi apa gedenya ya. Nah ini yang kita kemudian sampaikan ke orang tua. Ya kalau anak-anak ini masih dalam tanggung jawab orang tua, tapi jangan give up, jangan nyerah. Ini jadikan ini momen untuk anaknya menjadi manusia yang lebih baik, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik gitu. Itu jadi fokus saya waktu itu. Dan harapannya message itu meresonansi ke semua orang tua gitu loh. Jagain anaknya, jangan sampai mereka kemudian terjebak. Dan ada beberapa orang tua tuh yang udah give up itu, saya udah gak mau tahu ini anak saya gitu. Apakah mereka jadi mendapatkan? Kan bahaya kalau seperti itu. Ya, Pak Emil, apakah mereka mendapatkan hukuman? Pak Emil secara kan mereka masih di bawah umur ya? Iya, jadi memang ada 2 kategori. Terus terang ada yang bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan anak, ada. Tetapi polisi punya yang namanya restoratif justice, keadilan restoratif. Tapi bukan berarti mereka dilepas lembek gitu loh. Kita lembek pada mereka enggak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak akan memantau anak-anak ini secara berkelanjutan ke depannya gitu. Tapi ada beberapa yang keterlibatannya lebih dalam saat ini dititipkan di tempat yang aman untuk ditelusuri karena ini keterlibatannya lebih dalam. Ada 9 tersangka, 8 di bawah umur, 1 dewasa. Ini diamankan di Polda Jawa Timur, tapi karena ada yang di bawah umur, pengamanannya ini berbeda dengan dewasa. Baik, Mas Emil Dardak, terima kasih banyak dan kita Terima juga kasih ya, Pak ingatkan Emil. untuk siapapun yang sedang menyaksikan jangan melakukan aksi vandalisme dan juga pengerusakan terhadap cagar budaya karena ada undang-undang cagar budaya di mana ancamannya bisa mencapai 5 tahun penjara. Terima kasih buat Bu Arumi Bacin. Semoga tetap istiqomah untuk bisa mendampingi sang suami. Mas Emil Dardak, terima kasih. Semoga juga bisa tetap semangat untuk bisa memajukan atau juga memasyarakatkan mereka yang tentu saja kita sangat menyayangkan apapun yang mereka lakukan aksi vandalismenya dan juga memajukan masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Emil Dardak dan juga Arumi Bacin. Sampai ketemu lagi nanti ya. Terima kasih banyak. Buat Sobat Ambiar, kita juga berharap bahwa keadaan bisa jauh lebih baik lagi dengan keadaan yang kita sudah lalui kemarin dan kita juga berharap kebijakan-kebijakan yang lebih pro masyarakat dan kita pun juga yakin bahwa negara ini sedang berbenah untuk menjadi jauh lebih baik lagi ya. Dan kita juga sebagai warga yang taat tentunya dengan peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, kita akan melakukan sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan ya. Dan ngomongin soal apa yang bisa kita lakukan termasuk juga ikhtiar. Nah ini juga kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Di segmen berikutnya dia melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Seorang stand up comedian tapi selain itu ada lagi yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan dan siapa dia? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Ambiar, Mpok Citra Plasenta. Oh, emang namanya Mpok Citra Plasenta? Multi placenta. Multi plasenta, maksudnya apa? Soalnya kan anaknya banyak, ada 5. Oh, jadi karena
punya plasenta banyak. Banyak. Jadi Makanya dinamakan multiplasenta. Multiplasenta. Jadi seorang stand up komedian. Juara berapa waktu itu? Juara 1. Juara 1. Nyogok berapa? Nggak pakai nyogok. Wih keren banget. Pak Vincent gimana tadi? Gimana maksudnya multiplasenta? Iya, gimana? Vincent? Tadi Luar biasa. Po Citra, awalnya tuh gimana ikutan stand up komedi Awalnya itu? tuh ini depresi, mau bunuh diri. Ya Allah. Beneran. Itu beneran atau? Beneran. Jadi terus ngelihat gak sengaja ngelihat stand up itu kan nggak tahu kata saya tuh orang ngomong sendiri tapi lucu gitu. Terus saya lihat stand up Coki Anwar, terus dari situ nyoba belajar, pengen tahu, terus ada kafe tuh waktu itu. Di mana? Di daerah Cipinang. Di Cipinang. Itu udah ini banget deh, udah nangis, udah 3 hari 3 malam nangis. 3 hari 3 malam. Ke kasur basah. Ya Allah banyak banget tuh air mata. Campur sama ompol anak saya. Karen jangan ngobrol dong sama Ini emang ya. Ada Lu pada bintang bisik-bisik tamu, jangan nih. ngobrol dong Vincent Vincent. ape-ape, lagi ngomongin asetnya dia. Karen di mah sana. seneng banget dibisikin. Saya Kan juga kita mau demen. dibisikin. Ya bisikin dong Vincent. Mau dibisikin Tanggung juga, jawab lu mau Vincent. dibisikin sama lu. Oke, ke Lalu, Cipinang ketemu ya, kafe. terus, udah gitu pas tampil stand up itu ternyata dapat makan enak gitu kayak pizza yang jarang makan lah gitu. Oh, dikasih konsumsi. Dikasih transport gitu kata saya kok gini doang dapat gitu. Maksudnya nggak pernah kayak gitu. Terus tau-tau ikut lomba aja kayak kepedean. Itu tuh malah juara 1. Oh ini Pak mau nangis. Maksudnya nggak sangka aja. Maksudnya nggak nyangka lah. Maksudnya kan saya Iya, bukan iya, yang iya, basicnya iya. bukan dari anak kuliah, Iya, bukan iya, yang dari iya. apa sih? Yang katanya Itu public skill dari speaking, Allah ya Pak ya. Dapat Gift ya. pizza doang, dapat uang transport udah happy. Iya, itu kan itu ibaratnya kan dulu harus nyuci di rumah orang dulu gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kesini dapat pizza sama transport aja ya. Jangan digituin Pak, bulu matanya nanti copot. Jangan udah pakai mereka cantik. Alhamdulillah ya Po ya. Alhamdulillah. Rezeki. Sedih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat tuh nih. Ini Po Citra. Jago roasting kan. Deg-degan gak sih guys? Ntar mau roasting kita nih, kita lihat roastingnya sebenarnya. Po Citra multiplasenta. Ayo Empok sekarang ngerosting Guys. dong, ngerosting para host. Lu minta di roasting. Empok nggak tahu Kamu pilihan. duluan yang pertama loh. Oke silakan Po, boleh berdiri. Dewi Persik yang pertama silakan. Kata siapa lo? Mic-nya dong, mic-nya. Pakai Oh iya mic. pakai Kita mic. mau ngerosting kembaran aku dulu. Barannya. Mbak Dewi Persik. Iya. Persik kan Dewi Persik tuh ngeper asik ya. Iya. Terus tau gak perbedaan Mbak Dewi Persik sama aku? Enggak. Kalau Mbak Dewi Persik ngeper asik, kalau aku bersisik. Digaruk ngepul, busik. Masih oh ya ya ya. Musik ya ya. Terus juga dia jago banget tarik suara kan. Ya. Itu juga sama tarik suara juga pecel gitu kan. Sama. Cuman kemarin sempat viral katanya salah lirik ya. Iya, benar. Gak apa-apa salah lirik itu jangan salah pasangan. Udah sering boleh salah salah pasangan. Terus juga jago banget ini nih main film horor. Iya. Ya kan main film horor Tali Pocong Perawan. Iya. Nih saya kasih saran aja. Iya. Dia didandanin udah jadi setan tetap cantik ya. Saya kasih saran, besok-besok kalau dapat job setan jangan diambil. Bakal saya aja. Dia mau usah didandanin nih, muka saya udah kayak setan. Masih sepi job, masih sepi. Sepi. Sabar. Bentar lagi nanti banyak jobnya harus dia pagi-pagi. Amin. Udah nih. Udah. Gitu aja. Siapa lagi? King Nasar nih. King Nasar. Kenapa namanya King? Apa? Karena King Nasar ini sering menang dangdut kan. Di mana? Di dunia KDI. Ya. Ya. King Nasar kan. Karena saya juga King Cobra nih. Lalu. Terus dia ini duta PLN, duta Kenapa? listrik. Kenapa? Itu lagunya seperti mati lampu. Saya seperti mati lampu. Terus. Kalau perform bajunya heboh kan. Ya. Ya Allah bahagia pas saya atu. Saya mau tampil di RT ini besok stand up. Ntar dikasih beneran loh. Boleh nanti aku kasih. Dikasih beneran ya. Iya. Udah nih. Udah. Oke. Banyak-banyak. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang ada waktunya habis silakan duduk, boleh duduk. Boleh duduk. Kita mau kasih lihat ya. Rian. Udah kan? Gak bisa dong Rian. Ayo. Ini Bang Rian Ibrahim nih. Satu lagi nih,
sayang banget ini yang ganteng. Nama asli gue dia tahu. Iya, ini Bang Deden Ibrahim itu di Instagramnya tadi saya stalking. Wow, Stalking. lari-lari, suka nge-gym. Itu lari beneran apa lari dari masa lalu? Boleh pegang bewoknya nggak sih? Ih, saya takut kesusuban. Tajam banget. Udah gitu aja. Ini. Bang Deren nih. Itu Deren. Siapa? Karen. Bang Deren, bener Bang Deren. Bener ya? Benar. Dia kan jago banget ngerubah, coba ini. Saya coba tebak gaya saya apa ini? Hah? Gaya Sakit kepala belum dibayar. Ya Allah, motor saya habis hilang tadi malam. Ini juga. Udah pusing-pusing disuruh ngerosting. Tolong dong ini kan bisa jago ngubah gaya kan. Ngubah gaya. Coba ubah saya jadi kaya bisa nggak? Jadi kaya. Ya Allah. Cuma. Oke. Setuju mau. Luar biasa sih, Po. Po. Tetap semangat, Po. Semangat ya. Rubah saya bisa jadi kaya, dia aja belum kaya. Kinasar, tolong dong jangan terlalu jujur. Wah tapi semangat ya Empok, tapi hebat ya. Juara 1 stand up komedi Iya, tapi masih stand up tetap komedi. Jualan pecelnya nggak dia tinggalin. Kita mau kasih lihat ya ketika jualan pecel seperti apa ini. Empok Citra multi placenta. Yuk, pecel. Ini enak ya. Coba Empok, Ini jualannya Empok nih. Iya. Beneran buat sendiri. Beneran, buat sendiri. Empok coba kalau jualan seperti apa kita pengen cobain ceritanya Empok lagi Jualannya jualan. kan keliling pakai motor. Oh Pakai iya, motor. coba, Po. Gimana Pak? Coba bikin Coba, pecel, Pak. ya. Pecel-pecel, gorengan, rice long, crackers yellow. Rice long tuh apa? Lontong. Oh lontong rice long. Biar Lontong. bersih, higienis. Kalau pakai bahasa Inggris tuh semua jadi harganya 3 kali lipat biasanya. Oke, pakai bahasa Inggris ada apa? Rice long. Selain Ini rice long. vegetable mixed fried. Oh, vegetable mix apa? Crackers yellow. Kayak yellow kerupuk kuning. Ini Ayo, Po. saus pinat. Apa? Saus pinat. Saus pinat, saus kacang. Iya, oke. Sambil kita juga mau kasih lihat ya. Ternyata Pok Citra multi placenta ini sampai dengan sekarang kan masih berjualan. Tapi kabarnya ini juga hidupi anak ya di atas tanah orang ya, bangun rumah Ya, dia. numpang. Numpang di atas tanah orang. Kita mau kasih lihat dulu ya seperti apa kehidupan Pok Citra multi placenta. Oke, itu Empok ya? Iya. Ini nih saya. Jadi Pok tinggal di situ sama siapa? Sama Kakak Ren. anak 5. Ayo. Ya. Anak 5. Yang paling gede umur berapa? Yang umur 19 tahun. 19 tahun. Kok Pok, bener gak sih Empok tuh ngumpulin sisa-sisa bekas kayu bekas supaya bisa bangun rumah? Iya kan saya jualan keliling. Apa? Kan ini jualan pecel keliling kan suka ke komplek-komplek. terus? Terus nanti ketemu yang pada lagi bangun tuh. Terus? Nanti nanya ke tukang bangunannya, Bang ini masih kepake enggak? Ntar saya tukar pecel apa tukar rokok gitu buat dia. Jadi kan sayang, maksudnya daripada dia kan ganti bajaringan, jadi saya ngambilin. Oh, itu tanah orang. Tanah orang ada. Bang. Kalau ntar tadi Po bilang ya sampai nggak dipakai tanahnya baru tinggal di situ boleh ya. Kalau itu tanah mau dipakai sama yang punya gimana? Ya pindah. Kemana? Ngontrak kali. Masa mau gimana? Ya kenapa nggak ngontrak sekarang? Ngumpulin dulu, pengennya sih nggak ngontrak langsung punya rumah. Iya. Kan udah ikut arisan lagi, udah bisa nabung dikit-dikit. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Anak juga udah ada yang kerja, alhamdulillah. Tinggal di tempat kayak gitu apa sulitnya Po? Sulitnya banjir, itu kan makanya 2 lantai. Kayak kandang burung, modelnya kan apartemen kan. Kalau saya model kandang burung. Jadi kalau banjir dibawa ke atas. Suami kemana Po? Suami diculik kuntilanak. Maksudnya apa? di ini WW Gombel lagi ini dia. Maksudnya apa? Diambil orang. Dibungkus LC. Jangan kan kita nanya, tapi maksudnya itu kan kehidupan. Gak apa-apa, saya mau udah berdamai. Itu cerita nyata dari seorang Pok Citra. Tapi dia sudah berdamai loh. Maksudnya ini dia jadikan sebagai joke ya bahwa dia sudah berdamai dengan keadaan dan dirinya sendiri. Yang Pok syukuri apa dari hidup Pok? Bisa ngehibur orang lain walaupun saya terbatas. Betul. Oh. Hebat banget. Karena dari stand up bisa kemana-mana, bisa dikenal orang, Bisa dapat bisa duit dihargain. Walaupun awalnya kayak, emang benar bikin materi sendiri. Karena pas ditanya emang lulusan apa, SMP. Emang lulusan SMP nggak bisa nulis, nggak bisa bikin materi gitu.
bukan cuma anak kuliah aja gitu, suka ada di pandang rendah lah gitu. Biarin nggak apa-apa. Po orang kalau mau pesen nih pecel po kemana? Kita kasih kemana, tau deh Po? kalau Ayo. misalnya orang pesen buat arisan mau apa? Pesen pecelnya kemana? Bisa ke TikTok, bisa ke Instagram. Oke, Instagramnya apa? Kasih tahu. Po Citra Placenta. Kalau TikToknya Po Citra Oke, Placenta. buat ibu-ibu ya kalau mau pesen buat arisan pecelnya Po Citra Placenta ya. Silakan Po, makasih ya udah ngajarin kita satu hal. Walaupun dalam kesulitan tetap menghibur. Itu yang paling penting karena itu membawa kebahagiaan buat orang. Banyak berkah, banyak hikmahnya. Bahagia selalu ya Po ya. Semoga semakin banyak berkahnya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hidup sekarang berat, dunia bukan tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu kan lewati segala. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Thank you. Untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya sayang kembaran Jessica Terima kasih ya. Iskandar dan suami tercintanya. Anwar juga terima kasih. Anwar Sukses juga ya. terima kasih. Bang Emil, Ibu Arumi, Ibu Arumi Bacin terima kasih ya. Dan terima kasih Po Citra, buat Po Citra. saran aku namanya jangan Po Citra Multi Placenta. Apa Apa dong? dong? Po Citra Multi Usaha. Karena mengajarkan kita untuk terus berusaha. Ada satu kalimat yang bagus dari Po Citra. Dia bilang kalau ada panggilan dia jalan, gak ada Ada job panggilan. kita datang, belum ada job kita dagang. Nanti ada Luar hadiah biasa. dari kita ya, dari host ya. Semangat buat Po Citra ya. Kita kembali lagi besok aja di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.